Halo, kembali lagi di Alpha Statistika Channel. Pada kesempatan ini kita akan bahas Partial Least Square Structural Equation Modeling atau PLSM. Jadi PLSM ini merupakan salah satu teknik analisis statistik yang sudah banyak dilakukan atau diterapkan di berbagai disiplin ilmu yang bisa menganalisis model-model penelitian yang kompleks tanpa didasari pada asumsi-asumsi tertentu seperti normalitas dan lain sebagainya. Nah, pada video kali ini kita akan bahas, di sini sudah saya siapkan salah satu contoh model penelitian yang akan kita bahas, yakni pengaruh remunerasi dan pelatihan terhadap kinerja karyawan dan dimediasi dengan kepuasan karyawan. Nah, sebelum masuk pada inti pembahasan, saya karena tidak menginginkan video ini terlalu panjang, maka terkait dengan PLSM ini akan saya bahas terpisah di beberapa video, di mana pada video kali ini kita hanya akan membahas evaluasi model pengukuran. Sedangkan evaluasi model struktural dan penilaian ketepatan modelnya itu kita akan bahas di video-video selanjutnya. Nah, pada video kali ini kita akan bahas soal evaluasi model pengukuran, di mana model pengukuran ini dievaluasi berdasarkan pada beberapa aspek. Di sini saya sudah rangkum, saya ambil dari artikelnya Hare dan kawan-kawan, judulnya ini When to Use and How to Report the Results of PLSM. Kalian bisa akses di jurnal ini, European Business Review. Di sini saya sudah rangkumkan beberapa aspek yang perlu dibahas atau perlu diperhatikan di evaluasi model pengukuran. Yang pertama adalah nilai loading indikator didasarkan pada loading value. Direkomendasikan nilai loading value ini harus lebih besar atau sama dengan 0,708. Yang kedua ada convergent validity didasarkan pada nilai average variance extracted atau AV. Nilainya itu harus lebih besar dari 0,50. Dan yang ketiga ada discriminant validity didasarkan pada nilai heterotrait monotrait atau HTMT. Yang untuk konstruksi yang secara konseptual serupa itu HTMT-nya itu harus lebih kecil dari 0,90. Dan untuk konstruksi yang berbeda secara konseptual, HTMT-nya itu harus lebih kecil dari 0,85. Nah, maksudnya apa secara konseptual serupa? Konstruksi yang secara konseptual serupa itu seperti nasionalisme, variabel nasionalisme, dan patriotisme. Nah, kedua variabel ini bisa dibilang serupa secara konseptual karena berkaitan dengan keterikatan seseorang dengan negara asalnya. Nah, untuk yang kedua, konstruksi yang berbeda secara konseptual bisa dikatakan remunerasi dan pelatihan. Karena ini merupakan dua aspek atau dua hal yang sangat berbeda ya, secara konseptual. Remunerasi itu terkait dengan hadiah atau pemberian hadiah dari organisasi kepada karyawannya, dan pelatihan ini adalah terkait dengan pengembangan potensi karyawan. Oke, yang terakhir dari evaluasi model pengukuran, yakni kita menilai internal konsistensi reliability yang didasarkan pada nilai Cronbach alpha dan nilai composite reliability. Nah, direkomendasikan nilai dari kedua aspek ini harus berada pada rentang 0,70 hingga 0,90 berdasarkan pada pendapat Hare dan kawan-kawan. Oke, kita masuk ke datanya. Ini merupakan data kita pada video kali ini, di mana remunerasi itu terdiri dari 3 indikator, kemudian pelatihan terdiri dari 3 indikator, dan kepuasan karyawan terdiri dari 3 indikator, dan yang terakhir kinerja karyawan itu terdiri dari 5 indikator. Nah, sebelum itu pastikan sebelum memasukkan data ini di aplikasi Smart PLS, pastikan datanya harus dalam bentuk Excel, delimited atau CSV. Nah, di sini kita menggunakan data berjumlah 100 data. Selanjutnya kita masuk ke aplikasinya. Di sini sudah ada aplikasi Smart PLS versi 4. Langsung saja kita klik New Project, kemudian kita tulis nama projectnya, kita tulis saja kinerja. Kemudian kita create.
lalu muncul datanya atau filenya di sebelah kiri. Kita langsung import data file, kita masukkan data yang kita inginkan. Oke, setelah muncul dialog, kita pastikan seluruh indikatornya itu memiliki skala metrik ya. Tidak boleh skala ordinal dan kategorikal, harus sama semua, harus metrik semua. Langsung saja kita import. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya kita create model. Nah, kita pilih model type-nya, kita pilih PLSM, kemudian kita tulis model name-nya, nama modelnya, kita tulis saja kinerja. Kita save. Nah, selanjutnya muncul kertas kerja seperti ini. Nah, di sini kita bisa gambar model sesuai dengan model penelitian kita. Di sini kita bisa lihat remunerasi, pelatihan, kepuasan kerja, kepuasan karyawan, dan kinerja karyawan. Langsung saja kita gambar. Caranya kita blok saja indikator dari variabel remunerasi. Kita seret ke kertas kosong. Selanjutnya kita tulis nama variabelnya. Remunerasi. Oke, sudah muncul. Selanjutnya juga sama, kita blok dan kita seret. Kita tulis nama variabelnya. Kepuasan kerja juga sama, kita seret. Kita tulis nama variabelnya. Kinerja, variabel kinerja juga sama, kita seret, kita tulis nama variabel. Oke, jika sudah, semua variabel sudah masuk, kita tinggal rapikan saja sesuai dengan model penelitian kita atau sesuai dengan preferensi kita masing-masing. Kita rapikan. Nah, setelah rapi, kita selanjutnya menghubungkan tiap variabel sesuai dengan model penelitian. Remunerasi, kepuasan karyawan, kinerja, remunerasi ke kinerja. Nah, jika sudah sesuai dengan model penelitian kita, langsung saja kita evaluasi model pengukurannya dengan cara calculate, kemudian PLSM algorithm, dan langsung saja pilih path dan start calculation. Nah, ini muncul hasilnya dalam bentuk gambar, kita bisa lihat, dan berbagai macam hasil lainnya. Langsung saja kita analisis atau kita interpretasi hasilnya sesuai dengan kriteria yang sudah kita buat tadi. Yang pertama, kita evaluasi nilai loading indikatornya berdasarkan pada loading value. Rekomendasinya harus lebih besar atau sama dengan 0,708. Dimana kita lihatnya, ada dua tempat yang bisa kita lihat. Kita bisa lihat di gambar, di bagian sini, di setiap indikatornya. Yang kedua, kita bisa lihat di bagian outer loadings-nya. Nah, bisa dilihat di sini, seluruhnya warna hijau. Kalau lebih kecil dari 0,7, dia akan berwarna merah. Nah, karena semuanya lebih besar dari 0,708, maka bisa dikatakan seluruh indikator-indikator dalam model ini telah memenuhi nilai loading yang disarankan atau direkomendasikan oleh para ahli. Nah, jikalau sudah, kita memastikan seluruh loadingnya sudah memenuhi syarat, kita langsung masuk ke tahap yang kedua, yaitu menilai convergent validity-nya berdasarkan pada nilai average variance extracted. Nah, standarnya itu harus lebih besar atau sama dengan 0,50. Cara lihatnya di mana? Kita lihat di bagian construct reliability and validity-nya. Nah, di sini kita bisa lihat average variance extracted. Di sini nilainya standarnya kan 0,50. Nah, bisa kita lihat seluruh variabel ini memiliki nilai AV-nya itu lebih besar dari 0,50. Sehingga bisa disimpulkan seluruh variabel itu telah memenuhi standar convergent validity, atau dengan kata lain, model penelitian kita ini memiliki convergent validity yang baik, sesuai dengan yang direkomendasikan oleh ahli. Oke, jika convergent validity sudah selesai, kita lalu lanjut ke selanjutnya, yakni discriminant validity, berdasarkan pada nilai dari heterotrade monotrade atau HTMT. Kita pakai standar yang kedua, yakni konstruksi yang berbeda secara konseptual, yakni HTMT-nya harus lebih kecil dari 0,85.
Lihatnya di mana? Lihatnya di bagian discriminant validity, kemudian di bagian heterotrait, monotrait. Nah, bisa dilihat seluruh korelasi antar variabel di sini memiliki nilai HTNT yang lebih kecil dari 0,85. Misalkan di sini kinerja karyawan dan kepuasan karyawan itu HTNT-nya itu 0,643 paling tinggi. Paling tingginya, sorry. Paling tingginya itu 0,694. Yang dimana semuanya itu lebih kecil dari 0,85. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa model kita memiliki diskriminan validity yang baik, sesuai dengan yang direkomendasikan oleh para ahli. Yang terakhir yang kita nilai adalah internal consistency reliability, berdasarkan pada nilai Cronbach alpha dan composite reliability. Nah, kedua nilai ini harus berada pada rentang 0,70 hingga 0,90. Di sini kita bisa lihat di bagian construct reliability and validity. Nah, di sini ada Cronbach alpha dan composite reliability sini kan ada dua. Nah, yang kita gunakan untuk mengevaluasi reliability-nya itu adalah yang bagian row C ini, composite reliability yang row C-nya. Nah, di sini kita bisa lihat seluruh variabel, baik itu kepuasan karyawan, kemudian kinerja karyawan, pelatihan maupun remunerasi, itu memiliki nilai Cronbach alpha maupun composite reliability yang lebih besar dari 0,70. Sini kepuasan karyawan misalkan Cronbach alpha-nya 727, 0,727, composite reliability-nya 0,847. Semuanya itu lebih besar dari 0,70. Sehingga bisa kita simpulkan model penelitian kita ini memiliki internal consistency reliability yang sudah baik, yang sudah memenuhi syarat dari para ahli. Para ahli yang dimaksud ini adalah Hare dan kawan-kawan. Nah, di sini juga kita bisa lihat rangkumannya, rangkuman dari evaluasi model pengukurannya ini. Bisa dilihat results-nya, composite reliability row A-nya itu 0,744, kemudian AV-nya 0,660, Cronbach alpha-nya 0,742, dan composite reliability row C-nya 0,854 untuk variabel remunerasi. Kepuasan karyawan juga sama, bisa kita lihat rangkuman hasilnya di sini. Pelatihan juga sama, kinerja juga sama. Oke, mungkin itu yang bisa kita sampaikan atau kita diskusikan pada video kali ini. Mungkin untuk evaluasi model struktural dan penilaian ketepatan model kita bisa lanjutkan di video-video yang selanjutnya. Demikian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Terima kasih untuk waktunya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.